Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bertemu di Go Sharing Live bersama saya Deskin. Ini adalah Go Sharing Live yang terakhir di tahun ini. Saya berharap kita bisa tetap belajar sama-sama. Hari ini saya akan membagikan sharing dengan tema di setiap musim. Kehidupan kita pastinya punya musim yang berbeda-beda. Mungkin kemarin ada dari kita yang baru merayakan Natal, penuh dengan perayaan, sukacita, ataupun damai sejahtera. Tapi mungkin juga tidak sedikit banyak dari kita yang sekarang masih bergumul dengan setiap masalah, masih bergumul dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin ada doa-doa yang belum terjawab di tahun ini. Tapi percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu akan selalu ada untuk menyertai kita. Hidup ini selalu bicara tentang tantangan dan kesempatan. Dari setiap tantangan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, masihkah kita tetap bisa melihat janji Tuhan dan kesempatan-kesempatan di dalam setiap tantangan itu? Atau kita hanya terpuruk, terfokus dengan tantangan itu sehingga kita mulai sulit melihat janji Tuhan ketika kita mengalami musim-musim kehidupan yang begitu sulit ataupun begitu pelik. Hari ini ada 3 hal yang akan saya coba sharingkan yang saya sudah alami, bagaimana di setiap musim Tuhan selalu menyertai setiap kita. Yang pertama, kenapa kita perlu yakin dan punya pengharapan bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Yang pertama adalah karena Dia adalah sumber dan pokok kehidupan setiap kita. Yohanes 15 ayat 5 katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Setiap kita adalah ranting. Apabila kita melekat kepada pokok anggur, kita melekat kepada Tuhan, percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya akan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mungkin terkadang saat kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita, terlihat begitu melelahkan, terlihat tidak ada harapan, terlihat sepertinya tidak ada pertolongan. Tapi percayalah bahwa kalau rencana Tuhan, Dia yang berencana, Dia juga yang akan repot untuk segala sesuatunya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Selama kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan. Seperti Maria yang mendadak harus hamil mengandung Yesus. Bukankah cukup repot ya? Begitu. Untuk tiba-tiba seorang perawan kemudian hamil. Abraham menunggu sampai 80 tahun baru akhirnya dia baru punya anak. Yusuf untuk di posisinya di istana, dia harus masuk penjara dulu, dia harus dibuang dulu. Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk mengalami penyertaan dan mujizat Tuhan, mereka bahkan harus masuk ke dalam tungku api. Bukankah tampaknya begitu repot? Kenapa nggak dari awal Tuhan tolong mereka? Tapi percayalah bahwa ketika kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan, Dia yang akan menyediakan, Dia yang akan repot untuk kita. Kita nggak perlu repot, kita cukup berserah, lakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Tetap percaya, tetap semangat, karena Dia adalah pokok anggur kita. Di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lebih baik kita tidak mengerti jalan Tuhan daripada kita tidak taat akan jalannya. Kadang-kadang kita memang diminta untuk taat meskipun kita tidak mengerti. Jika kita terus melekat dengan Dia, perlahan-lahan Dia akan membuat kita menjadi mengerti. Yang kedua, pergumulan dan penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan. Pain has a purpose. Roma 8 ayat 18 katakan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun hari-hari ini kita masih berlinang air mata, masih mengalami kesesakan, percayalah bahwa setiap penderitaan-penderitaan itu mengerjakan sesuatu hal yang baik, melatih kita tetap mengandalkan Tuhan, melatih kita untuk tetap bisa berpegang kepada Dia dan terus percaya kepada Dia. Dan yang terakhir, firman-Nya menjaga kehidupan setiap kita. Setiap rencana Tuhan
di dalam hidup kita, kita selalu punya pilihan untuk menolak rencananya dan hidup sesuai dengan kemauan dan kedagingan kita. Tapi percayalah bahwa firman-Nya mungkin seringkali pada saat kita baca firman Tuhan, kenapa sepertinya hidup kita dibatasi oleh firman. Tapi ketahuilah, firman yang membatasi hidup kita adalah pagar yang justru menjaga kehidupan setiap kita. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Di akhir tahun ini, tentunya saya juga mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2025. Meskipun mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami musim yang sulit, ataupun mungkin justru ada yang sedang mengalami musim yang baik, justru musim panen mungkin. Tetap semangat, Dia selalu beserta kita. Jangan menyerah. Tuhan belum menyerah atas hidup kita. Dia nggak akan pernah lelah. Dia nggak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Kalau saudara pernah ditolong oleh Tuhan, Tuhan yang kemarin adalah Tuhan yang sama, yang juga akan menolong saudara hari ini, ataupun kelak. Semangat untuk mengakhiri tahun ini, tetap berjalan dan percaya kepada Tuhan, dan semangat juga untuk mengawali tahun depan, dan terus berjalan bersama Dia. Sebab Dia selalu beserta kita in every season, di setiap musim kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di Go Sharing Live berikutnya di channel YouTube Go Bogor, bisa saudara saksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. God bless.